Saya kembali. Jadi apa produknya selain itu, selain yang dicontohkan di sini? Produk ini sebetulnya penting. Oh ini nih Mas Muhammad Triwahyu ini, alarm rumah Pak dan kamera CCTV ya boleh. Jadi sebetulnya itu penting gitu ya, dan penting tapi kadang konsumen mikir nggak apa-apa lah kalau nggak ada itu pun juga ada masalah. Alat pembersih udara, maksudnya apa ya alat pembersih udara itu? Alat pembersih udara sebetulnya yang satu yang terpikirkan oleh saya adalah produk asuransi. Ya, salah satu yang terpikirkan saya itu produk asuransi. Jadi kadang konsumen itu tahu ya, Anda tahu ya asuransi ya? Anda tahu ya? Tahu ya, oke. Anda tahu kan asuransi. Nah, banyak konsumen sebetulnya tahu asuransi. Mereka tahu manfaatnya asuransi apa. Dan sebetulnya mereka kalau mau beli pun bisa gitu ya. Tapi seringkali konsumen tidak berminat atau tidak ingin menggunakan asuransi. Ya. Di sini teman-teman sini ada yang berasuransi enggak? Ya sudah berasuransi. Nah, saya pikir kalau Anda yang tinggal di Taiwan, pasti Anda sudah punya asuransi, ya kan? Ya, pasti Anda diasuransikan semua. Oh, ada yang prudensial juga ya, Mbak Galuh ya. Oke. Anyway, untuk informasi saya juga sebetulnya ini ya apa? Enggak lah, sama lah promosi nanti. Kebetulan saya juga agent prudensial. Nah, ini seringkali saya lihat konsumen itu mereka nggak menyadari bahwa sebetulnya asuransi itu penting buat mereka gitu kan. Nah, mereka menyadari nanti kalau akhir-akhirnya gitu, ketika mereka harus keluar uang banyak untuk membiayai rumah sakit gitu ya, mereka baru sadar, ngerti yo saya punya asuransi gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan saja ya. Sepertinya kita overtime untuk itu deh, untuk review. Oke. Oh, Mbak Galuh ingin join juga. Anyway, untuk informasi, Mbak Julia juga baru saja masuk ya. Masuk ke itu prudensial sama saya. Oke, saya lanjutin nih Mbak Dewi. Jadi kita masuk ke strategi yang kedua. Setelah strategi produk, kita masuk ke strategi harga gitu ya. Nah, di modul itu ada 3 poin besar yang dibahas. Yang pertama mengenai konsep apa sih harga itu ya, pengertian harga itu apa sih, pengertian harga itu. Kemudian sistematikanya, sistematika apa? Sistematika dalam menetapkan harga. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun penetapan harga. Yang pertama, saya ingatkan, di mana-mana analisis situasi pasar itu penting. Jadi dalam penetapan harga pun, analisis situasi pasar itu nomor 1 ya. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor pembatas. Nah, dalam menetapkan harga itu ternyata juga ada beberapa faktor yang membatasi gitu ya.
nggak bisa seenaknya saja menetapkan harga gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, langkah ketiga adalah menetapkan sasaran. Ya. Nah, langkah yang keempat adalah melakukan analisis potensi keuntungan. Ya. Langkah kelima adalah menentukan harga awal. Nah, harga awal itu apa? Harga awal itu apa? Harga awal adalah harga pertama produk yang baru diluncurkan. Nah, ini ada sebuah hukum atau apa ya istilahnya ya, hukum lah ya. Ada hukum tidak resmi penetapan harga yang diperoleh dari akumulasi pengalaman. Pertama, kalau kualitas produk sudah standar dan harga antar produk yang sudah ada di pasaran seragam, ikuti saja harga yang berlaku. Misalnya ini PT Hanayan Jaya ingin menetapkan harga dalam pemasaran produksi mereka. Nah, ikuti saja harga yang berlaku. Aqua berapa, harga Aqua berapa, harga minuman klub, harga klub ada ya, minuman klub itu berapa, Aquaria berapa. Nah, PT ini tinggal itu aja ngikutin harga kompetitor yang lain ya. Yang kedua, kalau produk unik dan tidak ada bandingannya, tetapkan harga setinggi mungkin sepanjang masih mampu dibeli konsumen. Misalnya ini Dr. Jenny Norita berhasil membuat dan mempatenkan obat anti-AIDS. Satu slot berisikan 12 tablet, sudah cukup untuk menyembuhkan AIDS dengan pemakaian 3 tablet satu hari. Ya. Oke, itu langkah yang kelima ya, menentukan harga awal. Nah, kemudian langkah yang keenam adalah mengelola harga. Nah, ini sistematika dalam penetapan harga. Nah, kemudian strategi harga itu ada macam-macam ya, ada macam-macam. Strategi harga itu ada macam-macam. Ada yang pertama strategi penetapan. Kemudian ada juga strategi adaptasi harga. Kemudian ada juga diskriminasi, harga bauran, pemotongan, menaikkan harga, pertimbangan-pertimbangan khusus. Ini beberapa hal terkait dengan penyusunan strategi untuk harga ya. Nah, itu secara general, secara umum modul 5 atau strategi harga ini membahas tentang ini. Nah, kita menggunakan metode belajar yang sebelumnya, yaitu kita akan baca, kemudian nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, ini ada pertanyaan dari saya ya, ada pertanyaan dari saya. Saya ada berapa ya, 11 pertanyaan kalau nggak salah ya. Ada yang bisa jawab nggak ini? Apakah kaitan antara strategi harga dengan orientasi manajemen pemasaran? Ada yang masih ingat nggak mengenai orientasi manajemen pemasaran? Jadi itu silakan Anda buka modul 1.15. Itu ada mengenai orientasi manajemen pemasaran. Nah, teori ini disampaikan oleh Adam Smith kalau nggak salah. Salah. Oleh Kotler dan Armstrong. Jadi beliau mengungkapkan ada 5 jenis orientasi manajemen pemasaran. Yang pertama konsep produksi, kemudian konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran bernuansa sosial. Nah, pertanyaan saya, apakah kaitan antara strategi harga dengan orientasi manajemen pemasaran? Nah, dari kelima konsep
atau orientasi manajemen pemasaran itu mana sih yang ada kaitannya itu yang terkait dekat dengan strategi harga? Ada yang bisa jawab nggak? Silakan Anda buka modul 1.15. Nah, kemudian kok habis waktunya? Oke, saya extend 15 menit lagi deh. Semuanya berkaitan. Saya maunya satu aja, nggak boleh semua. Kalau semua berkaitan, coba saya mau tanya, kaitan dengan konsep pemasaran seperti apa? Ya, betul itu jawabannya Mbak Bazura itu ya, yang terkait erat itu dengan konsep produksi. Karena apa? Karena production konsep ini berpendapat bahwa para konsumen akan menyukai produk-produk yang tersedia luas dan sangat terjangkau harganya. Jadi ini untuk konsep produksi ini terkait dengan price ya, dengan strategi harga. Ya, betul sekali Mbak, sudah pintar. Oke. Ini saya sudah extend 15 menit ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Sambil Anda buka itu, sambil Anda buka inisiasinya, itu halaman 1. Nah, pertanyaan yang pertama ini, jelaskan pengertian harga dengan menggunakan bahasa Anda sendiri. Yuk, silakan Anda buka halaman 1, kemudian Anda baca itu bagian yang atas. Definisi harga itu apa? Anda coba menggunakan bahasa Anda sendiri, menjelaskan, oh harga itu seperti ini Pak Devri. Harga itu ini gitu ya. Oke, saya kasih waktu Anda 5 menit. Kebanyakan 5 menit. Saya beri waktu Anda 2 menit untuk memahami pengertian harga. Setelah Anda membaca, Anda menyampaikan dengan bahasa Anda, oh Pak, harga itu definisinya seperti ini. Oke. Ayo Mbak Dwi, apa ya Mbak definisi harga menurut bahasa Anda sendiri? Oke, Anda bisa ya memahami tentang itu ya, harga. Oh, harga itu seperti ini, Anda ngerti ya. Oke, ada pertanyaan nggak mengenai ini definisi harga? Pada intinya harga itu adalah nilai. Intinya itu nilai yang Anda harus tukar untuk mendapatkan barang ya, atau jasa yang ingin Anda dapat gitu ya. Nah, nilai ini tidak harus uang loh ya. Bisa saja waktu ya, misal waktu, keahlian, barang juga bisa ya, dalam bentuk barang. Jadi harga itu tidak terbatas dengan uang saja.